Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Keempat, daripada penyakit atau bahayanya lisan, mulut berdebat atau tengkar. Dan suka membantah perkataan orang lain. Bahwal artinya perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi, orang yang bahwal, orang yang bertengkar, orang yang berdebat. Itu biasanya adalah kada lepas daripada menyakiti hati orang yang didebat atau dibantah itu. Dan terkadang sampai ke peringkat membuduhkannya. Madahan orang bungul atau menyentuh hal-hal pribadinya. Kemudian di dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri. Pasti bepadah inya nang pintar, pasti bepadah inya nang paling paham. Dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban, dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Nah, itu akibat daripada bahwal bertengkar tadi, baik dalam masalah agama apalagi masalah dunia. Kemudian pertengkaran ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan berkepanjangan. Karena engkau tiada bertengkar dengan orang yang jahil kecuali ia menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti. Dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada satu masa nanti ia akan habis sabar dan akan marah kepadamu, dan akan timbul benih-benih kedengkian di dalam hati. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tarakal mira wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rabadil jannah wa man tarakal mira wa huwa muhiqqun banallahu lahu baitan fi a'lal jannah. Artinya, siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah di pihak yang salah. Inya ni salah, tapi inya kada hakun bertengkar, kada hakun bahwal, kada hakun berdebat, padahal inya di jalan yang salah. Allah akan membina untuknya, maulahakan sagan inya sebuah rumah di tepi surga.
Dan barang siapa sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah berada di pihak yang benar. Ini sudah nyata bujur. Cukup segala dalil, segala nas ada diisi. Nah, dihuali orang, didebat orang, inya kada hakun berdebat, inya kada hakun bertengkar. Padahal sudah nyata-nyata inya tuh bujur. Allah akan membina, maulahakan, membangunakan untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi di dalam surga. Jadi artinya bertengkar, bahual, berdebat itu baik kita salah atau kita bujur, berdebat itu tetap kada baik. Apalagi salah, sudah nyata salah, berdebat pulang maginnya. Bujur aja berdebat tetap kada baik juga. Dan janganlah engkau tertipu dengan hilah syaitan, dengan tipu daya syaitan. Karena syaitan selalu mengatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka. Karena engkau adalah memperjuangkan kebenaran. Syaitan pasti membujuk kita. Kita ini sudah nyata bujur, kita sudah ada dalil, kita ada nas. Ada orang membawai berdebat, ada orang membawai bertengkar. Tetap kita lebih baik kada usah berdebat, kada usah bertengkar. Di situ kadang-kadang syaitan membujuk kita agar berdebat. Alasannya apa? Memperjuangkan kebenaran. Oleh itu jangan berlemah lembut dalam hal ini. Artinya jangan dituruti tujuan atau bisikan syaitan tadi. Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat kebaikan. Syaitan dengan tipu hilahnya, tipu dayanya selalu berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia menguluk-uluk orang yang telah ia perdaya itu. Nah itulah syaitan. Dibujuk rayunya kita untuk berbuat maksiat. Dibujuk rayunya, akhirnya kita terperbuat maksiat. Sudah terperbuat maksiat, kita diulu-ulu oleh syaitan. Nah, kita diulu-ulunya, kita dipakalahnya. Ini sudah berhasil memperdaya kita. Seperti Al-Quran mengatakan, kama thalis syaitan idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Syaitan berkata, kafirlah kamu. Kafirlah kamu. Begitu kita kafir, ya syaitan kok kada tahulah, aku bin takutan juga lawan Tuhan. Nah ini ayat menurut sebahagian ahli tafsir diturunkan tentang seorang ahli ibadah abid yang bernama Barsisa. Barsisa orang yang ahli ibadah digoda oleh syaitan, akhirnya menzinahi perempuan. Setelah menzinahi perempuan, digodanya lagi, maka Barsisa membunuh itu perempuan. Sudah dibunuh, syaitan mengabarkan kepada keluarga perempuan bahwa yang membunuh itu adalah Barsisa. Tuh lihat di situ kuburnya ada. Dalam keadaan seperti itu, Barsisa terpujuk karena ketahuan orang, menghamili orang, membunuh pula. Dari syaitan, wahai Barsisa, ikamnya sudah kepipit nah.
Orang tahuan sudah kelakuan nikah melanggar, membunuh, menzinahi. Nikah makun nak selamat. Menikah nak selamat dia bersisa. Nah, sembahlah selain Allah. Sujudlah kepada selain Allah. Bersisa sudah dalam keadaan kepipit, sujud kepada selain Allah dengan harapan supaya selamat. Nah, begitu sujud kepada selain Allah, kafir bersisa. Nah, ya syaitan, inni bari'un minka, inni akhafullah rabbal alamin. Kau ada tahulah, mungkin takutan juga lawan Tuhan. Nah, jadi syaitan selalu ada bertanggung jawab pada ujung-ujungnya. Membela kebenaran adalah satu perkara yang baik, yaitu di hadapan orang yang memang mau menerimanya. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar. Jarang orang itu mau tunduk dengan cara bertengkar. Orang misalnya ahli dalam satu ilmu yang salah, bawaiha berdebatnya kayak apa aja dalil nang kita kemukakan, tetapinya kada mau mengalah. Berdebat macam apa aja kita, tetap inya kada mau kalah, tetap inya karas memegang ampunnya. Karena nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Nah, kalau dengan lemah lembut, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, bukan dengan cara berdebat, nah itu bisa mau diterima oleh orang. Kalau tidak artinya memberikan nasihat cuma kada lemah lembut, memberikan nasihat cuma dengan jalan bertengkar, jalan berdebat, nasihat itu akan berbalik menjadi fadhihah. Arti fadhihah apa? Mendadahkan aib orang lain, membuka aib orang lain. Maka jadilah kerusakannya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti ia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah ia untuk berdiam. Karena ulama as-su telah mengatakan bahwa pertengkaran itu adalah satu perbuatan yang terpuji. Berdebat itu satu perbuatan yang terpuji. Dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah, dalil-dalil dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Itu pendapat ulama-ulama yang jahat, yang mengatakan bahwa berdebat itu adalah satu kebaikan. Nah, jadi mencari ilmu tujuannya kada lain hanya untuk berdebat, hanya untuk mengalahkan orang-orang. Sayyidina Umar mengatakan, la tata'allamil ilma li thalathin wa la tatrukhu li thalathin. Jangan kamu menuntut ilmu karena 3 hal. Dan jangan kamu tidak menuntut ilmu karena 3 hal juga. La tata'allamhu litumari bih. Jangan kamu menuntut ilmu untuk kamu perdebatkan dengannya. Mencari ilmu, mengaji ke situ kamari untuk berdebat, untuk dijadikan bahan bahujah. Jangan macam itu niat menuntut ilmu.
Wala litubahiya bihi, dan jangan menuntut ilmu untuk memegahkan diri dengan ilmu. Menuntut ilmu tujuan kayaknya supaya dimuliakan orang, dihormati orang, diagungkan orang. Wala litura'iya bihi, dan jangan menuntut ilmu untuk riya dengan ilmu itu. Artinya jangan menuntut ilmu tujuannya agar mendapat perhatian daripada manusia. Nah, jadi 3 macam itu jangan sekali-kali ada di dalam orang yang menuntut ilmu. Ilmu dijadikan bahan pemandiran, dijadikan bahan perdebatan, ilmu dijadikan untuk baagak, mengalahkan orang-orang yang bodoh, ilmu untuk dijadikan andalan untuk mencapai kedudukan dan sebagainya. Wala tatrukhu, dan jangan kamu tinggalkan belajar ilmu hayaan min talabihi, karena malu menuntutnya. Udah hendak belajar supan, nah jangan kada menuntut ilmu karena supan. Wala zahadatan bihi, dan jangan juga merasa cukup dengan yang ada. Merasa cukup lagi sudah habis ilmu, ada usah gigen mengaji. Merasa cukup dengan ilmu yang sudah ada. Jangan. Wala ridha bil jahli bihi, dan jangan meninggalkan menuntut ilmu karena senang dengan kejahilan dengannya. Nah, ulama-ulama yang jahat itu ulama-ulama yang mengajarkan ilmu untuk dijadikan bahan perdebatan, mengajarkan ilmu untuk bahan pertengkaran. Maka hendaklah engkau lari daripada mereka itu, ulama-ulama asu yang jahat tadi, seperti engkau lari daripada harimau. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala. Ini baik pertengkaran itu masalah dunia atau pertengkaran masalah hukum-hukum agama. Nah, lebih baik kada usah bertengkar. Walaupun kita bujur masalah nang agama, masalah dunia umpamanya, ada orang memadahkan mulai berapa ini ke Banjarmasin itu 100 kilo jadinya. Salah kalau tuh mulai berapa jadinya ke Banjarmasin itu 100 pal. Ya kita salah nang bujur 160. Bah ada ya 100 pal jadinya. Nah, ya wes tekannya 100 pal sudah. Harus berdebat-debat lagi ini tuh. Walaupun kita bujur. Punya kara 100 pal, ya sudah 100 pal. Nah, bila kita mampu meninggalkan berdebat padahal kita bujur, kita akan diulahkan Tuhan rumah di tempat yang tinggi daripada surga tadi. Dan ketahuilah bahwa pertengkaran itu adalah salah satu di antara perkara yang menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala dan menimbulkan kemarahan manusia. Nah, jadi yang keempat tadi, penyakit atau bahayanya atau dosa-dosa yang timbul dari mulut adalah bertengkar, berdebat. Kelima, bahayanya daripada lisan adalah memuji diri sendiri.
Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maksudnya, maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih. Sebenarnya Allah lebih tahu siapa yang bersih, siapa yang kada bersih. Itu Allah yang tahu. Siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya? Itu Allah yang tahu. Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Mengisyarat beliau ke dada. Artinya takwa itu andaknya di dalam hati. Nang tahu persis keadaan hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih buruknya seseorang, bersih kotornya seseorang tergantung hati dan ketakwaannya. Nah, jadi kalau kita mengaku atau merasa bahwa diri kita ini lebih bersih daripada orang lain, berarti itu adalah melanggar satu hukum Allah, melanggar undang-undang Allah. Karena urusan hati itu hanya Allah yang tahu siapa yang lebih takwa. Bila kita mengaku merasa bahwa diri kita lebih bersih daripada orang lain, berarti kita merabuti sifat Allah. Bahayanya ganal itu. Merabuti ampun Tuhan. Nang tahu urusan hati kita sendiri, kita kada tahu apakah bersih atau kada. Nang tahu itu Allah. Nah, kalau kita merasa bahwa diri kita ini bersih daripada orang lain, berarti kita jadi Allah Ta'ala ngarannya. Berarti kita menyekutui Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lam bimanittaqa. Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Walaupun ia pintar, bujur pintar, tapi kalau ia memuji kepintarannya, itu adalah satu keburukan. Bujur tapi buruk itu. Dan ketahuilah bahwasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia. Kita memuji diri seorang, itu di mata orang lain menurunkan derajat kita. Menurunkan derajat kita. Dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Apabila engkau mau tahu bahwa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, coba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya di hadapanmu. Ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Coba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya. Orang itu berkisah tentang kehebatan dirinya, berkisah tentang kehebatan dirinya, berkisah tentang kekayaan dirinya, berkisah tentang kepintaran dirinya. Nah, kita yang mendengar ini merasa menanggung sesuatu yang berat. Seakan-akan engkau menerima sesuatu bebanan yang sangat berat. Setelah itu lidahmu akan mencacinya sebaik saja ia beridar dari sisimu. Artinya kalau orang itu di hadapan kita memuji-muji dirinya seorang, begitu orang itu bulik, pasti kita menggerunung, bah neta mambung diri seorang aja kita. Dia berjauh hajanya pada kita. Nah, begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain, mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati ketika engkau masih berada di hadapan mereka.
Kemudian mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau beridar berpaling dari sisi mereka. Nah, itu juga orang bila mana kita memuji diri kita sendiri. Yang keenam, daripada dosa-dosa yang ditimbulkan oleh lisan, melaknat. Mengutuk. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah. Melaknat ini bisa mengatakan bahwa orang itu kafir, bisa mengatakan orang itu jahanam, bisa mengatakan orang itu neraka itu, nah itu melaknat karanya. Atau mengatakan orang itu syaitan, melaknat juga ngarannya. Setiap hal-hal yang jauh daripada rahmat Allah itu bisa dikatakan laknat. Kan neraka jauh daripada rahmat Allah, syaitan jauh daripada laknat rahmat Allah. Mengatakan orang kafir, mengatakan orang Yahudi, itu mengatakan orang jauh daripada rahmat Allah. Sama ada binatang atau manusia. Dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat, maksudnya seorang muslim, bahwa ia telah menjadi kafir atau munafik. Jangan. Sekali-kali kita mengucapkan kata-kata kepada orang Islam bahwa dia itu adalah munafik. Jangan. Ini itu munafik orangnya, kada boleh itu melaknat karanya. Ini itu Yahudi orangnya, kada boleh juga. Kada boleh. Karena Allah saja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Kalau orang tuh jelas-jelas sama kiblat lawan kita, artinya jelas-jelas bahwa dia itu Islam, nah kada boleh kita mengatakan hal-hal tadi kepadanya. Nah kayak apa kelakuannya? Jangan disambat-sambat, tuh Yahudi kelakuan, itu munafik, kada kawa disambat itu. Kita nang berdosa. Maka jangan engkau campur tangan di dalam urusan antara mereka dengan Allah, dan ketahuilah dan jangan engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah. Masalah inya itu dijadikan Allah orang kafir, masalah inya menjadi orang munafik, itu urusan inya dengan Allah, bukan urusan kita. Dan ketahuilah bahwa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanyai, kenapa engkau tidak melaknat Fulan bin Fulan? Kita kada ditanya di akhirat, kenapa ikam kada melaknat orang-orang itu? Kada ditanya. Boleh kita melaknat, tapi secara umum. Secara umum, kada boleh secara perorangan. Misalnya laknat Allah atas orang-orang zalim. Nah, ayo jam itu. Laknat Allah atas orang-orang yang pendusta. Laknat Allah kepada orang-orang yang melakukan riba. Nah, ayo macam itu. Tapi kalau kita menunjuk kepada seseorang, nah itu kada boleh. Dan kita kada akan ditanya pada hari kiamat, kenapa kita kada mengutuk si Fulan bin Fulan. Misalnya ada orang yang sangat maksiat kepada Allah, kada ada dosa nang kada digawinya, kita diam, kada melaknat inya. Nah kita kada akan ditanya oleh Allah, kenapa ya kada melaknat itu orang, kada ditanya.
Dan kenapa engkau diam daripada menyebutkan kejahatannya? Bahkan engkau tidak akan ditanyai kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis seumur hidupmu. Iblis laknatullah umpamanya. Mungkin kita tinggal pang laknatullah, iblis saja kita sambat umpamanya. Allah kadang akan menanyakan itu, kenapa engkau tinggal laknatullahnya? Andai kata kita seumur hidup kada pernah melaknat iblis, kada jadi masalah. Iblis itu nyata-nyata ingkar dengan Allah. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Kan kalau kita mengucap Nabi Adam alaihissalam, betul? Disuruh kita tuh mengucap Nabi Adam alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq disuruh radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, iblis laknatullah. Kan disuruh nih itu kita, kan disuruh. Kalau setiap kali kita mengucap nama-nama sahabat, kita disuruh mengucap radhiyallahu an, semoga Allah meridai mereka. Mengucap Nabi disuruh kita alaihi salam. Tapi kalau kita menyambat iblis, kita kan disuruh mengucap laknatullah itu. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanyai kenapa engkau melaknat akan dia. Nah, kalau kita melaknat, kita akan ditanya apa alasannya engkau melaknatinya. Maka janganlah engkau melaknat apa saja daripada makhluk Allah ini. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan yang rendah, yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau meninggalkannya dengan tanpa mencelanya. Yang ketujuh daripada dosa-dosa lisan adalah mendoakan celaka bagi orang lain. Mendoakan celaka bagi orang lain. Maka hendaklah engkau memelihara lidahmu daripada mendoakan celaka terhadap siapa saja daripada makhluk Allah ini. Dan jikalau ada seseorang menzalimi engkau, maka serahkan urusannya kepada Allah, karena ada disebutkan dalam sebuah hadis, innal mazluma la yad'u 'ala zalimihi hatta yukafi'ahu thumma yakunu lidh-dhalimi fadlun 'indahu yutalibuhu yaumal qiyamah. Artinya sesungguhnya orang yang terkena zalim, orang yang teraniaya, itu mendoakan celaka ke atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan yang dibalakkan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi telah menjadi kena zalim juga, lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti. Orang misal membunguli kita 10.000 rupiah, orang menipu kita 10.000 rupiah, kita doakan ninya mudahan celakainya. Itu kaliwatan doanya biasa 10.000 nih Tuhan. Di doa mudahan habis hartanya, ini membunguli aku bang. Ini membunguli cuma 10.000 lawan kita. Kita mendoakan mudahan habis hartanya, ke anak cucunya pulang umpamanya ditambahin. Jadi labihan artinya kita nang jadi berbuat salah lawan inya buat tebulik.
Karena kezalimannya kada separah apa yang kita doakan kepada inya itu. Nah di akhirat dia akan menuntut kita. Nah bagaimana mendoakan aku lebihan pada itu? Summa yakunu lidzalim fadlun indahu yutalibuhu yaumal qiyamah. Ada seseorang yang sangat banyak memaki Al-Hajjaj. Hajjaj ini di bawah nomor 2 itu ada bacaannya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, ialah gubernur Kufah yang alim tetapi banyak membuat kezaliman. Ini gubernurnya orangnya alim tapi sangat zalim, banyak membunuh-bunuh orang. Bila ada sepakat lawan Sidin, bunuh Sidin. Bahkan sahabat Nabi pun beberapa ekor yang dibunuh. Jadi Hajjaj ini orangnya sangat zalim. Ada orang yang mencaci maki, mengatakan Hajjaj itu ini itu, mencaci maki, mencela. Memang orangnya zalim. Maka berkata kepadanya oleh seorang ulama, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang memaki Al-Hajjaj dengan lidahnya. Seperti halnya Allah menyiksa Al-Hajjaj karena kezalimannya kepada orang lain. Jadi mencaci maki itu ada sesuatu perbuatan dosa, walaupun yang kita caci maki itu bujur orangnya adalah zalim. Nah yang kedelapan daripada dosa-dosa di mulut adalah bergurau, menguluk-uluk dan mengijii orang lain. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا فهما صلى الله عليه وسلم محمد وآله وسلم الحمد لله